Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu bersama dengan Ustadz Zulfahmi Siregar. Kita membahas tentang introspeksi diri dan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama juga dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan Majelis Taklim RT 09 Sukamerindu. Ya, tadi ibu-ibu kita sudah mendengar ya jawaban dari Pak Ustadz Zulfahmi bahwasannya agar kita tidak menjadi orang yang sombong, kita harus tahu batasan kita sebagai manusia, apa saja tugas dan kewajiban kita sebagai hamba. Ya ibu-ibu, ada lagi Bu yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Libaini Osmian dari Majelis Taklim. Boleh dipinjemin aja. Ini aja Pak. Perkenalkan, nama saya Libaini dari Majelis Taklim RT 9 Sukamerindu. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi rasa malas dalam memperbaiki diri atau meningkatkan iman? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan dari Ibu Libaini, bagaimana cara kita menyikapi rasa malas dan memperbaikinya Pak Ustadz? Silakan. Ya. Baik Ibu, kalau malas untuk dalam ibadah Bu ya, ini misalkan mau sholat gini, mau berangkat ke masjid misalkan, masjid dekat rumah, padahal sebenarnya lempar bakwan nyampe yang pendekatnya itu masjid, lah adzan masih sibuk aja, ya sibuk nonton sinetron, ya kan, main HP lah segala macam lah kerjaan gitu tuh, yang melalaikan. Jadi yang pertama kita harus memahami dulu siapa musuh kita. Tuh Bu, ketika urusan ibadah kita harus kenal betul siapa musuh kita. Dan harus tahu bagaimana cara menangani, melawan, senjata apa kira-kira bisa melawan itu musuh kita. Tentu kalau dalam ibadah ini kalau kita malas, musuh kita jelas bukan suami kita Bu ya. Iya Bu. Ya. Tapi kadang-kadang bisa juga sih suami jadi musuh ya. Untuk apa kalau pengajian majelis taklim nanti kan? Untuk apa pergi ke masjid? Untuk apa pergi ke yang baik-baik kan? Tapi yang jelas musuh kita itulah syaitan, iblis laknatullah. Dalam urusan ibadah kita harus yakin bahwa yang buat kita malas setan. Bagaimana cara melawannya supaya kita tidak malas? Ya dilawan. Misalkan kita mau ke masjid, tahu-tahu nih ada aja pengalihan-pengalihan gitu. Ya sudah dilawan, cut langsung. Nah ini pasti setan. Pasti setan. Karena kalau tidak dilawan, kita sendiri yang melawan, tidak mungkin tetangga sebelah melawannya. Karena itu musuh dalam diri kita Bun. Tidak mungkin orang lain. Jadi itu maka pribadi kita harus mengetahui siapa sih musuh kita ini. Dalam urusan ibadah ini siapa musuh kita. Ya jelas itu setan yang pengalian-pengalian model itu buat kita malas. Buat kita macam-macam sih, untuk pergi ke ibadah ke masjid, untuk pergi umroh padahal haji, padahal duitnya ada. Jangan dululah haji, kan ini ruko masih kurang 4 pintu lagi kan, belikan ruko kudai ibaratnya itu kan. Berikan dulu yang macam-macam gitu. Ada aja penghalang untuk ibadah. Itu siapa yang punya peran di situ kira-kira? Setan itu yang mengalih-alihkan tuh setan. Maka yang buat kita itu supaya kita sudah tidak malas, ya kita yang melawan. Kita yang harus mengendalikan sendiri. Perbanyak kita zikir kepada Allah. Karena dengan kita banyak berzikir kepada Allah, insya Allah setan tidak akan dekat. Karena pernah dikasih bocoran. Ini bocoran. Ini soal dari Rasulullah kepada iblis. Satu hari Rasulullah bertanya kepada iblis, apa sih yang membuat kamu gagal
dalam menghalang-halangi ibadahnya umatku, kata Rasulullah. Iblis mengatakan, umatmu yang hobi zikir, baca selawat, istighfar banyak, itu iblis nggak pacak godain. Senang zikir, senang istighfar, ya senang amal-amal yang inilah, amal zikir hati, baik zikir hati itu Bu. Allah, Allah, Allah. Senang zikir, senang istighfar, itu tidak mungkin. Itulah senjata pemungkasnya. Kalau zikir kalau misalkan la ilaha illallah, banyak la ilaha illallah, setan tidak akan bisa dekat. Ya, insya Allah. Tapi ikhlas kita melakukan zikir-zikir itu. Tilawah Quran, perbanyak amal-amal zohir ini. Amalnya mata apa, perbanyak amal-amalannya. Buka Al-Quran, tengok ayat Quran. Jangan baca status maju saban hari Bu tuh. Ya kan? HP boleh, HP itu mahal boleh, enggak apa-apa. HP itu mahal 20 juta sih kok harganya. Itu apa fungsi dimanfaatkan kan? Dengarkan misalkan ceramahnya Ustadz ini, boleh kan, bagus tuh. Jadi itu bisa kita jadikan alat ya untuk mencapai sesuatu yang baik di sisi Allah. Nah, HP misalkan, ya itulah Bu ya. Jadi kita yang melawan rasa malas kita. Kalau untuk ibadah tentu musuh kita satu-satunya adalah ya setan lah musuh kita. Itu kira-kira Bun. Iya, terjawab ya Bu ya. Bagaimana caranya kita lawan dengan diri kita sendiri ya Bu. Dengan cara tadi Pak Ustadz katakan, kita perbanyak zikir, perbanyak tilawah, perbanyak perbuatan baik ya Bu ya, yang bisa kita kerjakan di waktu-waktu senggang. Terutama itu adalah kesempatan emas bagi setan untuk menggoda kita. Ya, kita lanjut lagi setelah jeda iklan ya Ibu. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu masih akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami.